Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bersyukur kepada Allah dapat berjumpa kembali dalam channel Madaniyah. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada baginda Rasulullah SAW, para keluarganya, para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma insyaallah di yaumil akhir. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan sampaikan sebuah tema, yaitu istiqomah dalam berhijrah. Sahabat Madaniyah yang Allah cintai, berbicara tentang hijrah, tentu saja kita ingat bagaimana sejarah Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dengan penuh kesungguhan para sahabat mengikutinya, walaupun harus berpisah dengan keluarga besarnya, walaupun harus meninggalkan harta bendanya, walaupun harus meninggalkan kampung halaman tercintanya. Demi apa? Demi Allah dan Rasulnya. Untuk apa? Supaya bisa tenang beribadah kepada Allah bersama Rasulullah tercinta. Dan ternyata kisah hijrah ini bukan hanya dialami oleh Rasulullah SAW saja. Namun nabi-nabi sebelumnya juga mengalami peristiwa hijrah. Seperti sahabat Madaniyah ketahui, seperti contohnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Demi menghindari ancaman, kejaran dari Raja Fir'aun, beliau dengan para pengikutnya ingin berhijrah. Namun di pertengahan jalan tidak bisa melanjutkan karena berhadapan dengan laut. Kebingungan, kecemasan, ketakutan ada pada diri sang Nabiullah Musa alaihissalam bersama pengikutnya. Tapi sahabat Madaniyah, apakah Allah menolong ketika itu? Benar, Allah menolongnya. Ingatkah sahabat Madaniyah dahulu bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta ibunda Hajar dan putranya Ismail kecil berhijrah kemana? Ke Mekah, daerah yang tandus, tidak ada kehidupan, tidak ada air. Bayangkan, demi untuk apa? Mentaati perintah Allah. Saat bayi kecil itu kehausan, apakah Allah membiarkan? Tidak. Allah segera memberikan pertolongan, yang pertolongannya itu sampai kita nikmati saat ini. Begitupun dengan kisah Rasulullah SAW. Nikmatnya sekarang kita beribadah, nikmatnya kita sekarang beriman kepada Allah tanpa halangan, itu adalah karena jasa beliau yang segera pergi dari Makkah menuju Madinah dan membentuk peradaban baru. Namun, tentu saja hidup ini adalah ujian. Godaan bagi orang yang ikut hijrah pun tiba, yaitu apa? Di antaranya adalah berat sekali untuk terus istiqomah dalam ibadah, sehingga muncul orang-orang munafik saat itu. Sampai Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah, teguh hati, teguh pendirian, terus dalam keimanan dan amal solehnya,
maka janji Allah akan turun kepada mereka adalah para malaikat yang mengatakan bahwa janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih, dan bergembiralah kalian dengan surga yang Allah telah menjanjikannya kepada kalian. Sahabat Madaniyah yang Allah cintai, maka kita pun kali ini sering merasakan banyaknya godaan dari kanan dan kiri, depan dan belakang, untuk kita dapat terus dalam akidah yang kuat kepada Allah, untuk terus dalam keimanan, untuk terus dalam amal soleh. Banyak godaan-godaan yang datang. Ayat selanjutnya masih dalam Quran surah Fussilat mengatakan bahwa memang untuk istiqomah itu tidak dapatlah diraih kecuali oleh mereka yang sabar. Wa ma yulaqaha illa sabirun. Tidak akan dapat menggapainya itu istiqomah kecuali orang-orang yang sabar. Dan wa ma yulaqaha illa dzu haddin adzim, dan tidak dapat meraihnya kecuali bagi mereka yang diberikan keberuntungan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka yang diberikan keuntungan oleh Allah? Yaitu mereka yang tafakuh fiddin, sungguh-sungguh dalam memahami, dalam mengamalkan agama. Intisarinya adalah, mari sahabat Madaniyah, kita selalu berupaya untuk istiqomah. Istiqomah dalam apa? Pertama, dalam ketauhidan kepada Allah. Yang kedua, dalam amal soleh. Yang ketiga tentunya terus dalam berdakwah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga sahabat Madaniyah kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.